Nah, salah satu larangan pada orang penyakit mah itu makan tidak boleh langsung banyak atau terlalu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat ID dimanapun Anda berada. Bertemu lagi bersama saya Dr. Sari Eka Pratiwi sebagai host podcast ID Kota Pontianak. Nah, hari ini pemirsa kita akan membahas mengenai penyakit lambung dengan tema mengenal lebih lanjut tentang penyakit mah. Nah, ini penyakit yang mungkin sering sekali ya ditemukan di masyarakat dan mungkin kita atau kerabat yang pernah merasakan ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengupas tuntas mengenai penyakit mah. Sobat ID, kita hari ini sudah kedatangan narasumber kita yang luar biasa. Di sini ada Dr. Willy Brodo, spesialis penyakit dalam. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi. Gimana kabarnya, Dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat ya Dok ya. Dr. Willy sehari-hari bertugas di Rumah Sakit Umum Santo Antonius Pontianak ya Dok ya. Betul. Baik. Nah Dokter, kita akan membahas banyak nih Dok mengenai penyakit lambung, terutama penyakit mah yang memang sering diderita oleh masyarakat ya Dok ya. Ya benar sekali ya. Mungkin Dokter bisa ceritakan dulu Dok bagaimana mengenai penyakit mah ini Dok. Ya, penyakit mah itu sebenarnya istilah awam ya, istilah umum ya. Tetapi kalau kita bicara tentang penyakit mah itu sebenarnya terdiri dari banyak penyakit gangguan pada saluran cerna bagian atas. Jadi kita tahu bahwa saluran cerna itu dibagi dua. Saluran cerna bagian atas itu mulai dari mulut, rongga mulut, kerongkongan, lambung sampai ke usus 12 jari ya. Lalu ada saluran cerna bagian bawah, itu yang sering disebut usus halus dan usus besar ya. Nah, pagi hari ini kita khusus bicara tentang penyakit saluran cerna bagian atas, sakit mah tadi itu ya. Nah, sakit mah itu sebenarnya kumpulan dari gejala-gejala, artinya sindroma ya, yang terdiri dari keluhan-keluhan seperti nyeri ulu hati, mual, muntah, kemudian enek, kemudian sebah kalau dikasih makan perutnya nggak enak, atau malah kalau terlambat makan tidak enak, atau salah makan atau minum obat-obat tertentu kita merasa tidak enak di daerah ulu hati misalnya, itu lebih sering seperti itu. Jadi cakupannya luas ya Dok ya? Ya luas sekali. Nah gejalanya juga dari yang ringan sampai yang berat gitu ya, artinya sampai yang komplikasi bisa terjadi. Oh, jadi sakit mah ini sebenarnya istilah awam yang lebih umum ya Dok ya, untuk berbagai penyakit di daerah ulu hati Dok ya. Iya, daerah ulu hati, dan dia bisa disebabkan juga oleh penyakit-penyakit lain, penyakit umum yang lain, bukan dari saluran cerna gitu ya. Jadi gejalanya mirip juga gitu ya Dok? Iya, bisa mirip. Ada orang mual muntah kan bisa juga karena hamil, karena hamil bukan ya. karena sakit ya, hamil bisa. Kemudian penyakit jantung bisa juga mual muntah, ada yang nyeri dada juga ya kan. Orang mah juga gitu, batu empedu, saluran empedu atau kanker misalnya tertentu, atau penyakit hati juga bisa memberikan keluhan sakit sama mah. seperti sakit mirip ya Dok ya. Oh, nah ini menarik ya pemirsa Sobat ID Pontianak dimanapun Anda berada. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai berbagai gejalanya Dok ya, terkait dengan mungkin ada kaitannya dengan beberapa penyakit Dok ya. Karena seringkali masyarakat datangnya dengan keluhan nyeri ulu hati, mual, muntah. Mungkin disangkanya hanya sakit lambung biasa gitu Dok ya. Kalau untuk sakit mah ini Dok, terutama yang paling sering dokter temui, itu penyebabnya apa sih Dok? Nah, sakit mah itu sendiri tergantung tadi, bisa di saluran cerna bagian atas, memang ada di lambung atau di kerongkongan atau di usus 12 jari. Penyakitnya bisa berupa misalnya peradangan, peradangan atau keradangan, tapi bisa juga infeksi. Nah, orang awam kadang-kadang tidak bisa membedakan ya antara keradangan dengan infeksi. Kalau infeksi itu artinya ada mikroorganisme penyebabnya, bisa bakteri, virus, jamur dan lain-lain. Nah, yang paling terkenal di penyakit mah itu adalah bakteri Helicobacter pylori, karena dia salah satu bakteri ya gram negatif
yang menyebabkan gangguan pada lambung atau gastritis ya, tapi juga dia berperan dalam pembentukan borok atau ulkus di dalam lambung, dan luka bahkan gitu, Dok, ya? bahkan sudah terbukti ya, dia bisa menyebabkan kanker pada lambung dan usus 12 jari pada infeksi jangka panjang dari Helicobacter pylori. Kita sering menyebutnya kuman HP gitu ya. Iya, kuman HP. Jadi memang bahaya juga ya, Dok, ya, infeksi ini ya. Kita nggak tahu nih, ternyata ada infeksi di lambung yang bisa beresiko menjadi tadi ulkus atau luka pada lambung sampai ke kanker ya, Dok, ya. Iya, itu tadi makanya kuman Helicobacter pylori ini ya merupakan kuman yang sudah terbukti WHO memasukkan dia ke dalam kategori kuman yang bisa menimbulkan penyakit kanker dan sudah pasti, sama seperti misalnya virus hepatitis B, virus hepatitis C itu kan. Jadi dimasukkan ke dalam karsinogenik kelas A oleh WHO. Jadi dia udah pasti bisa menimbulkan kanker. Nah, karena itu kalau ada kuman ini pada orang dengan penyakit mah ya harus diobatin, dan kuman ini hampir 100% bisa dibunuh. Bisa diobati ya, Dok, ya. Ya. Apakah ada gejalanya, Dok? Gejala di awal, Dok? Gejalanya mirip sekali dengan sakit mah tadi. Jadi mirip sekali, bisa dia mual, muntah, kembung, begah ya, kemudian nyeri ulu hati, bahkan bisa perdarahan ya. Kalau dia menimbulkan borok di lambung bisa perdarahan, muntah darah atau berak hitam ya. Itu gejala sudah ada lukanya, Dok, ya? Iya, karena dia bisa menimbulkan luka tadi atau menimbulkan kanker. Kanker juga bisa perdarahan ya. Iya. Nah, ini agak-agak ngeri ya. Iya, ini penting ya. Bahkan kalau kita lihat penemu dari kuman Helicobacter pylori itu bahkan menerima hadiah Nobel ya, saking pentingnya peranan dari kuman ini. Dan ini bisa ditemukan di setiap orang ya, Dok? Bisa ditemukan pada orang-orang, biasanya dia bersifat familial, artinya dia menular melalui PK oral, artinya masuk ke dalam mulut kita melalui makanan, melalui air, kemudian dia beranak pinak di dalam lambung, di dalam usus 12 jari. Nah, ini nanti dia berkembang. Jadi karena itu dia disebut sebagai kuman yang bisa ditularkan melalui orang per orang gitu. Iya. Dan apakah ada ini, Dok, kecenderungan keluarga gitu, Dok, atau keturunan, atau mungkin karena pola hidupnya yang sama gitu, Dok? Ya, jadi dia bukan keturunan, tapi dia menular melalui makan minum. Ini ada kebiasaan dulu ya, saya tidak tahu, mudah-mudahan sekarang udah nggak ada di masyarakat kita di pedalaman atau bahkan di kota. Ibu-ibu sering mengunyah makanan untuk diberi ke bayinya. Oh iya pernah lihat, Dok, namanya mastikasi ya. Yeah. Jadi dikunyah misalnya nasi atau apa, lalu habis itu sesudah halus dikasih ke bayi. Nah, ini adalah salah satu cara penularan dari kuman Helicobacter pylori, karena dia ada di dalam liur ya. Di dalam berarti malah nggak boleh, Dok, ya? Nggak boleh. Iya. Ya. Jadi di zaman modern ini mestinya tidak udah ada lagi ya, ibu-ibu. Iya, harusnya udah nggak ada ya. Karena memang berbahaya ya. Bahkan bisa menularkan penyakit lain juga. Nah, Sobat ID hati-hati ya. Jadi kalau misalnya menemukan tetangga atau di lingkungan gitu ya, kerabat yang masih melakukan praktek mastikasi seperti tadi, tolong diingatkan ya, karena bisa menularkan dari ibu ke bayinya. Kalau bayi aja sudah dapat kuman HP, artinya perkembangan penyakitnya jadi lebih cepat ya, Dok? Iya, betul. Nah, cuman kabar gembiranya adalah di masyarakat kita di Indonesia memang kuman HP itu masih banyak ditemukan pada etnis tertentu ya. Pada sebagian lain di perkotaan itu kasusnya sudah sangat jauh menurun ya. Penelitian saya di Kalimantan Barat itu angkanya masih cukup besar, karena antara 30 sampai 40 sekian persen masih banyak. Pada berbagai etnis ya. Berarti ada penyebab mah yang lain selain HP ini, Dok, ya? Ada. Jadi penyebab lain itu misalnya karena produksi asam lambung yang berlebihan. Dia ada orang-orang tertentu memang produksinya dari sononya udah diberi asam lambung yang berlebihan. Nah, kalau asam lambung yang berlebihan ini kan suatu saat dia bisa mengiritasi lapisan dalam daripada lambung sehingga menimbulkan keradangan kimia ya. Bisa juga dia menimbulkan perlukaan dan lain-lain. Nah,
penyebab lain bisa karena faktor-faktor makanan tertentu, Makanan. ya kan, diet tertentu, kemudian obat-obatan jangan lupa. Nah, Sekarang banyak sekali produk iya. obat ya, baik fitofarmaka, bahkan herbal ya, jamu dan lain-lain, atau obat-obat yang kita berikan oleh dokter itu juga ada beberapa macam yang bisa menimbulkan iritasi atau gangguan pada Iritasi. lambung. Ya. Berarti Sobat ID, jadi untuk penyakit mah ini bisa berbagai penyebabnya. Salah satunya tadi kuman HP tadi ya dok ya. Iya. Kemudian ada obat-obatan, makanan, dan peningkatan asam lambung. Iya. Nah, menarik nih masalah makanan dok. Kalau makanan seperti apa dok yang bisa menyebabkan iritasi pada lambung ini dok? Ya, makanan salah satunya yang umum di tempat kita, di daerah kita, misalnya makanan pedas ya. Makanan pedas, kemudian iya. asam ya. Makanan atau minuman yang bersoda itu Iya. juga bisa mengiritasi lambung ya kan. Nah, bahkan orang yang diet untuk menurunkan berat badan misalnya Iya. berlebihan, kadang-kadang kan mereka tidak mengkonsumsi karbohidrat yang cukup ya, Iya. tetapi misalnya minum apa kan tetap ya. Itu kadang-kadang juga memicu terjadinya gangguan lambung. Jadi jenis makanan-makanan yang terutama sering kita konsumsi ini Iya, juga ya dok ya, dan iya. proses diet yang mungkin kurang baik ya dok ya, Iya, tidak kurang sesuai baik. dengan aturan gitu dok ya. Karena Itu tidak malah diawasi oleh ahlinya iya ya. tidak diawasi oleh ahlinya begitu. Kalau kopi dok gimana dok? Ya sama, kopi juga bisa, termasuk rokok ya. Rokok ya. Kopi dan rokok itu sudah terbukti bisa menimbulkan gastritis, jadi radang pada lambung ya, radang Iya. yang bukan infeksi tadi ya, karena faktor kimiawi ya, bisa. Kopi, makanya kalau orang sakit mah kan kita biasa dokter menganjurkan ya jangan minum Jangan minum kopi, kopi. kurangi yang pedas, berhenti Iya. merokok gitu. Iya. Bahkan menurunkan berat badan bagi Iya. mereka yang berat badannya Berlebih ya dok ya. berlebihan ya. Ditambah lagi ini kali dok, sering bergadang, lembur, stres gitu dok. Nah biasanya begadang, lembur segala macam itu kan karena biasanya itu bukan karena langsung menimbulkan gangguan lambung, tapi karena memang orangnya sudah punya Polanya. penyakit lambung, dia sudah punya, kemudian gara-gara dia begadang, gara-gara dia lembur, sering kan makan lupa atau Iya, sembarangan. Atau kalau orang Atau malah begadang, kalau minum laki-laki kopi. kebanyakan merokok, Iya, minum merokok, kopi ya. iya. Itu Jadi itu malah jadinya apa dok? Pencetus ya dok ya? ya, Atau dia mencetuskan gangguan Mencetuskan. lambung yang sebenarnya sudah Sudah ada, ada. tapi mungkin sebelumnya ringan gitu Iya. ya. Kalau kaitannya sama stres dok? Nah, stres ini adalah salah satu faktor yang memperberat atau yang menyebabkan pengelolaan penyakit mah itu menjadi lebih sulit. Artinya kalau kita hanya memberikan obat-obatan, orang-orang dengan gangguan fungsional, artinya secara anatomi, secara struktural ya nggak ada kelainan. Misalnya kalau Iya. kita endoskopi normal semua, tetapi gejala-gejala sakit mahnya ada. Nah ini biasanya sering dipicu oleh gangguan psikologis tadi itu Iya. ya. Jadi kalau dia stres fisik, stres Iya. psikologis itu bisa menimbulkan kumatnya penyakit lambung atau menjadi lebih parah. Lebih parah. Jadi peranan dari stres itu tinggi sekali pada gangguan lambung ya. Jadi orang yang mengalami mungkin cemas ataupun stres karena mungkin kalau sobat ID ada yang mau ujian ya. Iya. Kalau mahasiswa ya dok ya Iya. mau ujian atau ada pekerjaan yang cukup berat gitu ya, itu Iya. bisa mencetuskan juga ya dok ya. Betul. Timbulnya gejala-gejala sakit mah ini Ya, ya. bahkan pada penyakit-penyakit berat misalnya orang-orang yang dirawat di ICU pasca operasi itu juga bisa menimbulkan gangguan lambung, bahkan mereka Iya. bisa sampai perdarahan lambung ya, karena stres fisik. Stres fisik. Penyakit berat itu kan stres untuk badan kita ya. Iya. Jadi bukan stres psikologis tapi Iya, stres fisik. fisik. Gitu. Bisa perdarahan malah. Bisa juga. Jadi memang kalau untuk di dunia kedokteran, untuk dokter sendiri klinisi, ketika ada pasien-pasien dengan penyakit-penyakit berat misalnya stroke atau tadi habis operasi, itu Ya. memang harus kita Ya, aware ya dok ya, ya. untuk lambungnya ya dok ya. Harus dilindungi lambungnya ya, kalau dibutuhkan ada indikasi untuk pemberian karena faktor risikonya tinggi, biasanya dokter akan memberikan obat-obat pencegahan untuk asam lambung ya. Iya. Nah, tadi juga menarik dokter ada menyebutkan mengenai obat-obatan dan fitofarmaka yang bisa juga mengiritasi atau menyebabkan gangguan lambung. Itu obat seperti apa, dok? Ya, jadi salah satu penyakit lambung yang terkenal diakibatkan oleh
obat-obatan itu adalah gastropati ya, terutama golongan-golongan non steroid antiinflamasi, misalnya obat-obat rematik, penghilang nyeri, Iya. ya kan, obat anti sakit. Bukan paracetamol ya, paracetamol itu aman ya, tapi Aman. di luar paracetamol, misalnya golongan-golongan asam mefenamat, Iya. kemudian golongan-golongan natrium diklofenak, Iya, ya anti kan, nyeri ya, Dok. aspirin, ya kan. Mm. Kalau dulu ada namanya obat asetosal, Iya. antalgin, ya, Mm. itu bisa menimbulkan kerusakan mukosa lambung, bahkan efeknya bisa lebih berat dari penyakit lambung biasa karena bisa nimbulin perdarahan ya. Perdarahan. Kalau itu efeknya langsung atau ada jangka waktu, Dok? Biasanya sesudah dikonsumsi beberapa hari, ada yang paling cepat itu 2-3 hari. Nah, jangan lupa juga pengencer ya, pengencer juga karena dia golongan NSAID juga kan, Iya. bisanya clopidogrel, Iya. kemudian tromboaspilet, aspilet ya. Iya. Itu kan aspirin isinya, Iya. walaupun dosisnya kecil, tapi karena diminum jangka panjang, pada orang-orang tertentu di mana lambungnya kurang kuat, itu bisa menimbulkan efek samping pada lambung. Pada lambung. Jadi juga terutama nih masyarakat yang mungkin meminum obat-obatan seperti ini dalam jangka panjang itu harus konsultasi juga ya, Dok ya, Ya. untuk diberikan Ya. terapi Ya. untuk melindungi lambungnya ya, Dok ya. Iya, benar sekali. Jadi di daerah kita di pedalaman sana misalnya banyak sekali masyarakat awam kita menggunakan obat, membeli sendiri di warung-warung, di toko obat, bahkan di apotik, bahkan ada dibawa orang jualan gitu ya di kampung-kampung itu. Memang obatnya penghilang nyeri, rematik segala macam. Kalau istilah saya cespleng dia, karena diminum 1-2 kali langsung enak, orang merasakan langsung enak. Tapi dampak jangka panjangnya itu sering tidak disadari. Istilah saya tuh dia silent killer, pembunuh yang diam-diam. Jadi, merusak ya, Dok. ada beberapa kasus ya meninggal, ya mohon maaf, meninggal karena perdarahan, bocor misalnya lambungnya. Kalau kebocoran lambung, perforasi lambat diatasi kan biasanya bisa meninggal. gitu ya. Jadi hati-hati, saya setuju tadi dengan pernyataan dokter. Ya berkonsultasilah kalau mau menggunakan obat-obat terutama untuk jangka panjang. Toh sekarang kan puskesmas ada di mana-mana, ada juga pos puskesmas pembantu, ya kan. Jadi bisa berkonsultasi ke petugas kesehatan di layanan primer gitu. Apalagi ada BPJS, kan semua obat bisa ditanggung ya, dan ada dokter ya gitu. Jadi memang sudah waktunya di dunia modern sekarang itu ya jangan lagi mengobati diri sendiri ya. Lebih baik berkonsultasi ke ahlinya sampai kita mendapatkan obat yang aman gitu. Iya. Nah, jadi Sobat ID jangan lupa, ini pesan yang sangat penting ya. Hati-hati swamedikasi ini karena selain mungkin selama ini Sobat ID taunya pengaruh obat jangka panjang itu ke ginjal dan hati. Nah, ternyata ke lambung ini juga hati-hati ya, sayangi lambung kita ya, Dok ya. Ya Bahaya sekali. Makanya efek samping obat itu kan bisa dikurangi atau bahkan bisa tidak terjadi kalau penggunaannya satu ada indikasi, jadi indikasi kuat menggunakan obat itu. Kedua diawasi oleh ahlinya, jadi oleh dokter gitu ya, nggak atau di apoteker misalnya, supaya ya apa yang dikonsumsi masyarakat ini benar-benar aman dan bermanfaat untuk menyembuhkan gitu. Iya. Bukan menambah efek samping gitu ya. Iya, jadi ini ya, Dok, istilahnya ya, biar kita kalau misalnya ada penyakit diobati dengan baik sehingga tidak timbul penyakit yang lain ya, Dok ya. Iya, jadi kita harus ingat dengan motonya Pegadaian ya. Jadi menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jangan nambah masalah baru, penyakit baru gara-gara kita mau mengobati penyakit A timbul penyakit B karena pemilihan obat yang keliru, karena kita tidak diawasi oleh dokter gitu ya. Iya. Kemudian Dok, untuk gejala tadi masih, karena sakit mah ini kan macam-macam, Dok, kan. Ada yang tadi dokter sebutkan, ada yang begah, ada yang rasanya perih, ada juga sampai rasa panas di daerah dada. Nah, itu mungkin dokter bisa menjelaskan pada Sobat ID, mungkin kalau misalnya gejalanya apa, mungkin berkaitan dengan penyakit yang seperti apa gitu, Dok. Ya, ini juga yang kasus yang banyak ya, lagi tren sekarang yang di masyarakat bilang, karena masyarakat sudah pinter, mereka tahu GERD gitu ya. GERD itu gastroesophageal reflux disease. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan kira-kira penyakit
lambung ya, akibat dari refleks alir balik dari asam lambung dan isi lambung dari lambung ke kerongkongan. Jadi dia naik ke atas. Kalau istilah saya tuh seperti air pasang. Air itu kan harusnya mengalir dari hulu ke hilir. Kalau ini dia dari hilir, dari bawah ke atas. Nah, itu akibat dari apa? Karena ada gangguan, satu, produksi asam yang berlebihan tadi, kedua ada klep di antara kerongkongan dengan lambung itu yang kurang baik fungsinya. Ya, kalau istilah saya itu dol. Jadi klepnya ini udah dol sehingga dia tidak bisa menahan asam naik ke atas. Akibatnya naik ke atas ke kerongkongan. Nah, kerongkongan kita itu tidak biasa terkena asam lambung karena dia bukan bagian dari lambung. Kalau lambung biasa kerendam asam lambung kan. Kalau ini enggak. Nah, akibatnya apa? Bisa terjadi perlukaan ya. Nah, bisa terjadi ulcerasi, itu artinya borok tapi dangkal ya. Bahkan bisa pendarahan juga. Nah, ini akan menyebabkan gejala apa? Sering mereka mengeluh sesak napas, nyeri dada, kemudian rasa terbakar di belakang tulang dada gitu ya. Nah, kemudian bersendawa, ada yang merasa kayak seperti ada barang di kerongkongan sehingga agak sulit nelan, ada barang gitu padahal ada. Kemudian bisa menimbulkan batuk, batuk yang tidak mau sembuh diberi obat batuk gitu. Kemudian ada yang merasa pahit sampai ke atas gitu. Nah, ini GERD ya, GERD. Nah, GERD itu sebenarnya diagnosa endoskopi. Artinya kalau kita teropong lambungnya dengan alat endoskopi, kita ketemu kelainan di sana, kita sebut GERD. Tapi ada juga varian dari GERD, dia nggak ada kelainan pada endoskopi, tapi produksi asam berlebihan. Itu namanya NERD, non erosiva refractisis. Artinya pada kerongkongannya tidak ada kelainan pada endoskopi gitu. Jadi ini penyakit yang cukup banyak, bahkan di masyarakat itu bisa menimbulkan persepsi yang macam-macam. Ada yang bilang penyakit jantung. Ya kan? Nah, itu yang paling banyak. Ada yang bilang jangan-jangan sakit paru-paru karena dia sesak napas gitu kan. Karena gejalanya mirip ya, Dok ya. Gejalanya mirip. Cuma tadi bedanya ada rasa susah menelannya gitu, Dok ya. Kemudian tadi ada rasa pahit gitu ya, Dok ya. Ya, kalau istilah kedokterannya tuh GERD itu dua gejala utamanya. Satu, adanya tadi naiknya asam lambung ke kerongkongan, regurgitasi ya. Yang kedua, adanya nyeri dada yang tidak khas, bukan seperti pada jantung, itu disebut sebagai heartburn ya. Ada yang bilang rasa terbakar di bawah tulang dada gitu ya. Itu dia khas, dia dua itu. Nah, kalau penyakit ini apakah ada kaitannya dengan peradangan lambung tadi, Dok? Pada umumnya bisa ada kaitan karena peradangan lambung menyebabkan produksi asam lambung berlebihan. Produksi asam lambung yang berlebihan menyebabkan dia naik ke atas karena tadi klepnya itu kurang baik, hingga naik ke atas, dia menimbulkan GERD juga. Berarti bisa sebagai salah satu komplikasi, Dok? Ya, bisa. Kemudian, Dok, apakah ada kebiasaan tertentu bisa menyebabkan GERD ini? Terutama ini kan bulan puasa ya, Dok ya. Nah, apakah mungkin ada kebiasaan tertentu sehingga GERD dan radang lambung tadi bisa timbul gitu, Dok? Ya, kalau khusus untuk GERD tuh memang dia punya faktor risiko ya. Faktor risiko tuh misalnya pada orang perokok, peminum minuman keras nih, masyarakat kita yang di perhuluan ya, di hulu kan masih banyak mengkonsumsi alkohol seperti arak, kemudian tuak ya. Nah, ini juga berisiko karena menyebabkan tadi sphincternya itu, klepnya itu dol ya, karena pengaruh alkohol. Ke situ ya, Dok ya. Merokok, kemudian obesitas ya, kegemukan yang ekstrim yang berlebihan, kemudian wanita hamil juga menjadi faktor risiko untuk menderita GERD. Nah, yang terakhir tuh ada kelainan di esofagus namanya hiatal hernia hiatus. Ya, itu hanya bisa dilihat kalau kita melakukan pemeriksaan endoskopi saluran cerna bagian atas ya. Kalau di pemeriksaan saja di ronsen tuh susah melihatnya, kecuali dia sudah besar sekali, udah ekstrim. Pada umumnya ini kan kelainan bawaan, jadi umumnya tidak dilakukan pembedahan kecuali dia besar. Dan pengobatannya ya kita mengedukasi pasien, misalnya habis makan jangan tidur atau tiduran. Nah, bukan hanya tidur ya, tapi tiduran aja nggak boleh. Berapa jam?
3 jam. Kadang-kadang orang nanya, loh kenapa dok harus 3 jam gitu? Iya. Ya 3 jam itu sebenarnya diambil dari rata-rata lama pengosongan lambung kita. Jadi kalau kita nih makan, makanan masuk ke lambung, kemudian dicerna sesudah menjadi bolus kan akan diturunkan ke dalam usus. Nah, itu membutuhkan waktu antara 2 sampai 4 jam untuk orang-orang normal. Berarti kalau dirata-ratakan 3 jam. Tapi jangan lupa pada penyakit-penyakit tertentu itu bisa lebih lama. Misalnya orang-orang yang diabetes, pengosongan lambungnya bisa lama, kadang bisa sampai 6-8 jam gitu. Oh begitu dok. Iya. Berarti sebenarnya kebiasaan ya dok ya. Kebiasaan juga harus kita perhatikan, terutama nih bulan puasa habis sahur tidur. Bisa, itu bisa jadi resiko. Kalau dia punya faktor risiko tadi. Jadi ini pencetusnya. Nah, kalaupun mau tidur, sebenarnya bisa caranya gimana? Ya tidurnya itu dada kita harus lebih tinggi dari perut. Bisa tidur duduk, nyandar, atau dinaikkan bantalnya lebih tinggi. Itu bisa. Kalau di rumah sakit itu lebih gampang ya, karena tempat tidurnya bisa diatur ya dok ya. Kalau di rumah mungkin ya bantalnya aja ditambah gitu. Bisa. Kalau ini dok, kalau makannya terlalu cepat atau terlalu banyak, apakah juga bisa menjadi resiko? Nah, salah satu larangan pada orang penyakit MAH itu makan tidak boleh langsung banyak atau terlalu banyak, tapi sedikit-sedikit porsinya, tapi frekuensinya boleh lebih sering gitu. Makanya ada yang mengisi perutnya atau makan tiap 3 jam gitu. Karena kalau enggak dia timbul keluhannya gitu, kembung ya kan, mual gitu, atau nyeri di ulu hati, ada rasa tertekan gitu, sehingga mereka biasanya makannya sedikit porsinya tapi lebih sering, ya memang jadi masalah gitu. Karena kalau dia GERD sering-sering makan, berarti dia tidurnya juga terganggu iya. Karena nunggu 3 jam nunggu 3 jam gitu ya dok ya, akhirnya malamnya nggak tidur. Tapi maksud saya yang tadi jangan tiduran atau tidur sesudah makan, itu adalah makan besar maksudnya. Makan besar itu kan biasanya ada orang yang pola makannya 3 kali, ada yang 2 kali ya. Kalau dia 2 kali ya yang 2 kali itu. Tapi kalau dia makan snack enggak masalah ya dok ya. Baik. Nah sobat ini informasinya luar biasa ya, banyak sekali ya. Nah ini tadi berkaitan dengan berbagai penyakit MAH yang berkaitan, salah satunya adalah infeksi radang pada daerah lambung dan sampai ke GERD tadi ya dok ya. Nah sobat nanti kita akan membahas juga bagaimana sih mendiagnosis penyakit MAH ini ya. Tadi Dr. Willy juga menyebutkan salah satunya adalah endoskopi. Nah penasaran kan endoskopi itu seperti apa? Kita akan lanjutkan setelah ini.